Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali di ruang Zoom ini untuk bersaat teduh bersama. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian untuk mempersiapkan hati kita dengan judul Perintah Baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3, ayat 11 sampai dengan 8, dengan tema, Kasih adalah identitas kita. Bahan perenungan kita ambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hidup saling mengasihi merupakan nasihat yang mewarnai keseluruhan Alkitab kita. Hidup dalam kasih merupakan tuntutan dan kehendak Allah bagi setiap manusia. Mengapa demikian? Bisakah kita membayangkan dunia tanpa kasih? Apa yang akan terjadi apabila setiap orang hidup mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain? Tidak terbayangkan betapa kacaunya kehidupan manusia di muka bumi ini apabila kasih tidak ada. Sebagai makhluk sosial, manusia mau tidak mau harus hidup saling mengasihi. Tanpa kasih, kehidupan manusia akan dipenuhi dengan sikap-sikap yang saling menyakiti. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pada hari ini kami akan belajar mengenai kasih Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18 akan dibacakan oleh Ibu Yohana. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya
adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang tidak ramah bagi jemaat Kristen di Asia Kecil, Yohanes menuliskan suratnya dengan maksud agar jemaat Kristen tetap bertahan dalam iman. Komunitas Kristen pada masa Yohanes mengalami tekanan dari masyarakat yang membenci mereka. Di samping itu, mereka juga harus berhadapan dengan aliran sesat yang berusaha menghasut dan mengajak mereka melepaskan Kristus. Berada dalam ketegangan, komunitas Yohanes diajak untuk tetap beriman kepada Kristus dan tetap mempraktekkan hidup saling mengasihi. Sebab hal itulah yang sejak semula telah disampaikan Allah di dalam Kristus Yesus kepada semua orang. Yohanes memberikan contoh Kain yang telah membunuh saudaranya sendiri. Dengan penuh kebencian dan iri hati, Kain telah berbuat dosa dengan membunuh saudara kandungnya sendiri. Tentulah kasih tidak akan melakukan apa yang Kain sudah lakukan. Hanya orang yang masih hidup dalam kegelapan dan dosa yang membenci kasih. Kasih yang konkret telah diperlihatkan Kristus dengan mengorbankan dirinya bagi semua orang. Kasih harus memiliki kerelaan untuk berkorban. Tanpa pengorbanan, kasih tidak mungkin dapat diwujudkan. Jadi, apabila seorang melihat saudaranya hidup dalam kekurangan dan ia tidak peduli, maka kasih tidak ada dalam dirinya. Yohanes menekankan pentingnya kasih yang tidak hanya sebatas ucapan. Kasih yang ditunjukkan secara nyata dan konkret dalam kehidupan bersama orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini fenomena di hadapan kita sebagai umat Kristen sungguh jauh dari apa yang Yohanes nasihatkan. Saat ini ada begitu banyak kebencian, ketidakpedulian, dan kekerasan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di medsos, tetapi juga di masyarakat, keluarga, dan persekutuan Kristen. Kemajuan teknologi dan tekanan hidup telah membuat banyak orang tidak lagi peduli terhadap sesamanya. Sikap hidup individual sangat terlihat nyata di masa sekarang. Kasih menjadi sikap hidup yang langka dan jarang ditemui. Bahkan saat ini semua orang cenderung menuntut untuk dikasihi. Atau kasih yang ditunjukkan hanya kepada sesamanya yang juga mengasihi dirinya. Nasihat Yohanes bagi umat Tuhan saat ini adalah agar setiap orang sungguh-sungguh mengasihi dan bukan menuntut untuk dikasihi. Yohanes mendorong setiap orang untuk tidak menjadikan kasih hanya sebagai pemanis bibir dan penghias ruangan atau kendaraan. Kasih yang konkret, kasih yang nyata, kasih yang memperlihatkan kepedulian dan kesediaan untuk berkorban bagi sesamanya. Mari Bapak Ibu kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan persekutuan Kristen, kasih merupakan identitas. Apabila kasih tidak diperlihatkan, maka persekutuan Kristen kehilangan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Kasih yang konkret diperlihatkan dengan sikap yang mau berkorban. Apabila seseorang tidak mau berkorban untuk saudaranya, maka ia masih hidup untuk dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Bapa, kiranya Bapa yang menolong dan memampukan kami untuk hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya. Karena di tengah situasi yang tidak mudah seperti saat ini,
kasih adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita saling memperhatikan sesama saudara dalam persekutuan di sektor, membantu sesama yang berkesusahan sesuai dengan kemampuan dan terus mendoakan mereka. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini, untuk saat teduh kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.